Di sebuah desa kecil bernama Cibadak, Rizal menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Di usia 27 tahun, dia sudah menikah dengan Ratih, wanita yang penuh kasih dan selalu mendukungnya. Namun, kehidupan mereka tidak seindah harapan. Rizal bekerja serabutan, dari menjadi buruh tani hingga membantu di warung kopi. Penghasilannya tidak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, apalagi membayar utang yang terus menumpuk. Setiap hari, Rizal berusaha untuk bangkit dari keterpurukan, namun kebiasaan buruknya, sering pulang dalam keadaan mabuk dan bergaul dengan teman-teman yang berfoya-foya, semakin membuatnya terjerumus. Dia sering menghabiskan uang untuk minuman, mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami. Ratih, yang awalnya sabar, mulai merasakan keputusasaan. Dia khawatir akan masa depan mereka yang semakin gelap. Suatu sore, Rizal duduk di warung kopi yang baru dibukanya, warung kopi Toraja. Dia berharap bisa menarik pelanggan dengan menyajikan kopi berkualitas, namun kenyataannya, warungnya sepi. Saat itu, Junet, teman lamanya, datang menghampiri. Junet adalah sosok yang flamboyan, dikenal suka bercerita tentang berbagai cara cepat untuk kaya. Rizal, kenapa wajahmu murung? Kau harusnya bersyukur masih punya warung. Banyak orang yang ingin seperti kamu, Junet berkata sambil mengangkat cangkir kopi. Syukur, apa yang harus disyukuri? Hidupku hancur, Junet. Semua ini tidak ada artinya, jawab Rizal dengan nada putus asa. Junet tersenyum lebar. Apa kamu sudah mendengar tentang pesugihan? Itu cara cepat untuk mendapatkan kekayaan. Cuma perlu tumbal sedikit saja. Kata-kata Junet seperti mantra yang menghipnotis Rizal. Dia merasa terjebak dalam hidup yang monoton, dan tawaran untuk mengubah nasibnya begitu menggoda. Pesugihan, apa itu? Rizal bertanya, rasa ingin tahunya semakin membara. Junet mulai menjelaskan tentang ritual gelap itu, bagaimana seseorang bisa mendapatkan kekayaan dengan bantuan makhluk halus. Dia bercerita tentang dukun yang bisa memanggil tuyul untuk membantu orang-orang yang putus asa seperti Rizal. Kamu harus mengorbankan sesuatu, tapi itu sebanding dengan hasilnya, Junet menambahkan, membuat Rizal semakin terpesona. Di dalam benak Rizal, harapan mulai tumbuh. Dia membayangkan hidup yang lebih baik, bebas dari utang, dan bisa memberi Ratih kehidupan yang layak. Namun, di sudut lain, rasa cemas menggerogoti hatinya. Apakah semua ini benar? Apakah tidak ada konsekuensi dari tindakan ini? Pikiran-pikiran ini saling beradu, tetapi hasrat untuk keluar dari keterpurukan lebih kuat. Rizal pulang malam itu dengan pikiran yang berkecamuk. Dia melihat Ratih yang sedang menunggu di rumah, wajahnya penuh harapan. Rizal merasa bersalah, tetapi keinginan untuk mengubah nasibnya mengalahkan rasa bersalah itu. Dia bertekad untuk mencari cara agar hidupnya berubah, meski jalan yang dipilih sangat berisiko. Keesokan harinya, Rizal tidak bisa berhenti memikirkan tentang pesugihan. Dia mulai mencari informasi lebih lanjut tentang dukun dan ritual yang diperlukan. Dalam pikirannya, satu pertanyaan terus berulang, apakah aku berani mengambil risiko ini? Namun, jawaban yang muncul selalu sama, aku harus melakukannya demi keluarga. Dia tahu bahwa hidupnya tidak bisa terus seperti ini. Dengan keputusan yang bulat, Rizal siap untuk melangkah ke dunia yang gelap, berpikir bahwa pesugihan akan membawanya ke jalan yang lebih cerah. Akhir bab ini meninggalkan pembaca dengan rasa ingin tahu dan ketegangan. Apakah Rizal akan menemukan keberhasilan atau justru terjebak dalam penyesalan yang mendalam? Hari-hari setelah pertemuan dengan Junet penuh dengan kebingungan bagi Rizal. Meskipun dia tahu bahwa pesugihan adalah jalan berbahaya, keinginan untuk mengubah nasibnya membuatnya semakin bertekad. Setiap kali dia melihat wajah Ratih, harapan untuk memberi kehidupan yang lebih baik terbayang jelas dalam pikirannya. Rizal merasa seolah tidak ada pilihan lain. Dia harus menemukan Ki Wowor, dukun yang bisa membantunya melakukan ritual pesugihan. Dengan tekad bulat, Rizal mulai mencari informasi tentang Ki Wowor. Dia mendengar dari beberapa orang di desa bahwa Ki Wowor tinggal di hutan, terpencil dari keramaian desa.
Banyak yang mengatakan bahwa dukun itu memiliki kemampuan luar biasa, dan seringkali orang-orang yang melakukan pesugihan padanya mendapatkan hasil yang mengejutkan, meskipun tidak sedikit yang memperingatkan tentang konsekuensinya. Suatu pagi, Rizal memutuskan untuk berangkat. Dia mengenakan pakaian sederhana dan membawa bekal seadanya. Perjalanan menuju hutan bukanlah hal yang mudah. Jalan setapak dipenuhi semak belukar dan batuan. Suasana sekeliling terasa menakutkan, dengan suara burung dan hewan liar yang sesekali terdengar. Namun, tekadnya untuk menemukan Ki Wowor mengalahkan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Setelah berjalan cukup lama, Rizal akhirnya tiba di sebuah clearing di tengah hutan. Di sana, ia melihat sebuah gubuk sederhana. Bau dupa dan suara-suara aneh mengisi udara. Rizal merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa dia sudah dekat dengan apa yang dicari. Dengan napas dalam, Rizal melangkah maju. Di dalam gubuk, Rizal menemukan Ki Wowor sedang duduk bersila, dikelilingi oleh berbagai sesaji dan benda-benda aneh. Dukun itu tampak tua, dengan rambut panjang berwarna putih dan mata tajam yang seolah bisa menembus jiwa. Ketika Rizal masuk, Ki Wowor mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tajam. "Aku tahu mengapa kau datang, Rizal," kata Ki Wowor dengan suara dalam yang menggema. "Kau mencari kekayaan, tetapi kau harus membayar harganya." Rizal merasakan gelombang ketakutan, tetapi dia tetap berani. "Saya ingin melakukan pesugihan, Ki. Saya ingin mengubah hidup saya." Ki Wowor memandang Rizal seolah sedang menilai. "Kekayaan datang dengan risiko. Setiap tumbal yang kau berikan akan membawa konsekuensi. Apa kau sudah siap?" tanya Ki Wowor dengan serius. Dalam hati, Rizal mulai meragukan keputusannya. Dia berpikir tentang Ratih, tentang masa depan mereka. Namun, rasa putus asa dan keinginan untuk keluar dari kesulitan mengalahkan seluruh keraguan itu. "Saya siap, Ki. Saya ingin melakukan apapun untuk mendapatkan kekayaan," jawab Rizal dengan tegas, meskipun suara hatinya berteriak untuk berhenti. Ki Wowor kemudian menjelaskan ritual yang harus dilakukan. Rizal harus mencari tumbal, yang dalam hal ini adalah seekor ayam hitam. Ritual harus dilakukan pada malam hari, di tempat yang sepi dan tenang. Selama ritual, mereka akan memanggil makhluk halus, termasuk tuyul, untuk membantu Rizal mendapatkan kekayaan. Setelah ritual, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini, Ki Wowor memperingatkan. Kau mungkin akan mendapatkan banyak, tetapi kau juga akan kehilangan sesuatu yang berharga. Rizal pulang dari pertemuan itu dengan perasaan campur aduk. Kecemasan dan harapan bercampur menjadi satu. Dia membayangkan kehidupannya yang baru, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa mengabaikan peringatan Ki Wowor. Dalam perjalanan pulang, suara-suara dalam dirinya berbisik, apakah semua ini sepadan? Apa yang akan kau korbankan? Namun, saat dia melihat rumahnya dari kejauhan, rasa putus asa kembali muncul. Dia tidak bisa membiarkan Ratih terus hidup dalam kemiskinan. Keputusan untuk melanjutkan jalannya semakin bulat. Rizal tahu bahwa dia harus melakukannya. Meskipun jalan yang dia pilih berbahaya, beberapa hari kemudian, Rizal mulai mempersiapkan ritual. Dia mencari ayam hitam di pasar dan menyiapkan sesaji sesuai petunjuk Ki Wowor. Dia merasa tegang, tetapi juga bersemangat. Di dalam hatinya, dia berdoa agar semua ini mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dia tahu bahwa malam itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Dengan penuh keberanian dan sedikit rasa takut, Rizal bersiap untuk menjalani ritual pesugihan yang akan mengubah segalanya. Namun, tanpa dia sadari, langkah yang diambilnya akan membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Malam yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Rizal merasakan kegelisahan yang luar biasa saat menyiapkan diri untuk ritual pesugihan yang dijanjikan Ki Wowor. Dia sudah mempersiapkan semua yang diperlukan, ayam hitam yang dibeli dengan susah payah, sesaji berupa beras kunir, air kelapa, dan dupa. Suasana malam di desa Cibadak terasa menakutkan, suara hewan malam dan angin yang berdesir seolah menjadi saksi bisu dari keputusannya.
Rizal menatap wajah Ratih yang sedang tidur. Dia merasa berat hati untuk meninggalkannya dalam kegelapan malam ini, tetapi tekadnya untuk mengubah nasib memaksa dia untuk melangkah maju. Dalam hati, dia berdoa agar semua ini berjalan lancar dan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka berdua. Dengan langkah mantap, Rizal berjalan menuju hutan, tempat di mana ritual akan dilakukan. Hutan itu terasa lebih gelap dari biasanya, dan rasa takut mulai menggerogoti hatinya. Namun, setiap langkah yang diambilnya semakin memperkuat niatnya. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah segalanya. Setelah berjalan cukup jauh, Rizal tiba di clearing yang telah ditunjukkan Ki Wowor. Tempat itu terasa mistis, cahaya bulan purnama tampak menerangi area tersebut, menciptakan bayangan panjang di tanah. Rizal menyiapkan sesaji di tengah clearing, mengatur ayam hitam dan bahan-bahan lain dengan hati-hati. Tak lama setelah Rizal selesai menyiapkan segalanya, Ki Wowor muncul dari kegelapan hutan. Dengan jubah hitamnya yang berkibar tertiup angin malam, dukun itu tampak lebih menakutkan dibandingkan sebelumnya. "Kau sudah siap?" tanyanya dengan suara berat, membuat Rizal merinding. "Ya, Ki, saya sudah siap," jawab Rizal, meskipun suaranya bergetar. Ki Wowor mulai melantunkan mantra, suaranya mengalun dalam irama yang tidak bisa dipahami. Rizal merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dia menutup mata, berusaha fokus pada niatnya, kekayaan yang diimpikan. Dalam pikirannya, dia membayangkan hidup yang lebih baik, jauh dari utang dan kesulitan. Ki Wowor terus melantunkan mantra, dan Rizal bisa merasakan energi aneh yang mulai mengalir di sekelilingnya. Saat dukun itu mengambil ayam hitam, jantung Rizal berdegup kencang. Ia tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dengan satu gerakan cepat, Ki Wowor menyembelih ayam tersebut dan mengalirkan darahnya ke tanah. "Dengan ini, aku memanggil makhluk halus yang akan membantumu," Ki Wowor berkata, suaranya semakin dalam dan menggetarkan. "Tuyul, datanglah, dengar permohonan hamba." Setelah mengucapkan mantra, Ki Wowor mulai menaburkan beras kunir di sekitar tempat ritual, menciptakan lingkaran yang tampak sakral. Rizal merasakan ketegangan meningkat. Suasana di sekelilingnya berubah, angin berhembus lebih kencang, membuat dedaunan bergetar. Dalam kegelapan, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan dari makhluk yang tidak terlihat. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok kecil yang tampak seperti anak-anak dengan kulit pucat dan mata yang bersinar. Rizal terkejut, namun dalam hatinya, rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. "Inilah tuyul," bisik Ki Wowor, "makhluk ini akan membantumu mendapatkan kekayaan." Rizal menatap tuyul itu, yang tampak penasaran namun juga menakutkan. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Rizal, suaranya bergetar. Tuyul itu tidak berbicara, tetapi Rizal merasakan ikatan yang kuat terbentuk antara mereka. Dalam pikirannya, dia bisa merasakan keinginan makhluk itu untuk mendapatkan sesuatu yang harus dia bayar. Namun, Rizal merasa terjebak dalam keinginan untuk mendapatkan kekayaan, dan rasa takutnya mulai berkurang. Setelah pertemuan itu, Ki Wowor mengingatkan Rizal tentang pentingnya menjaga kesepakatan. "Kau harus memberikan tumbal lainnya, atau makhluk ini akan menuntut lebih dari yang kau bayangkan," katanya dengan nada serius. Rizal mengangguk, tetapi di dalam hatinya, dia merasa ragu. Apa yang akan dia korbankan selanjutnya? Apakah dia benar-benar siap untuk menghadapi konsekuensinya? Ritual berakhir dengan Ki Wowor menutup mantra dan menyuruh Rizal untuk tidak melupakan peringatan tersebut. Saat mereka meninggalkan hutan, Rizal merasa campur aduk. Dia kini memiliki makhluk yang siap membantunya, tetapi dia juga merasakan beban yang lebih berat, tanggung jawab yang harus dipikul karena keputusannya. Setelah kembali ke rumah, Rizal terbangun dari lamunan. Dia melihat Ratih yang tertidur lelap, tidak mengetahui apa yang baru saja terjadi. Rasa bersalah kembali menghantui Rizal. Dia mulai berpikir tentang dampak dari tindakan yang baru saja diambilnya. Apakah semua ini sepadan? Apakah dia akan kehilangan lebih dari sekadar uang? Namun, saat dia memikirkan kehidupan yang ingin diberikan kepada Ratih, rasa putus asanya kembali muncul.
Rizal tahu bahwa dia harus melanjutkan, tetapi bayangan tentang konsekuensi dari pesugihan mulai membayangi pikirannya. Setelah ritual pesugihan yang dilakukan di malam gelap itu, kehidupan Rizal mulai berubah secara drastis. Dalam beberapa minggu, warung kopi Toraja yang diusahakannya tiba-tiba ramai pengunjung. Pelanggan berdatangan dari berbagai penjuru desa, tertarik dengan kopi berkualitas yang disajikan Rizal. Uang mengalir deras, dan Rizal merasa seolah semua impiannya akhirnya terwujud. Dia bisa membayar semua utang yang selama ini menghantuinya. Kesejahteraan mulai menghampiri mereka, dan Rizal merasa bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Ratih. Dia membeli barang-barang baru, memperbaiki rumah mereka, dan mengundang teman-teman untuk merayakan keberuntungannya. Dengan kekayaan yang mendadak, Rizal mulai merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Setiap malam, dia dan Ratih makan di luar, menikmati hidangan lezat dan berbagi tawa. Rizal juga mulai bergaul kembali dengan Junet, yang kini mengagumi kesuksesannya. "Kau memang hebat, Rizal. Tak disangka bisa sukses seperti ini," puji Junet, membuat Rizal tersenyum bangga. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Rizal. Dia mulai merasakan kehadiran makhluk gaib yang dipanggil dalam ritual. Setiap malam, saat dia tidur, bisikan halus terdengar, seolah mengingatkan Rizal akan janjinya. Namun, Rizal berusaha mengabaikan perasaan itu, lebih fokus pada kesenangan yang didapat. Seiring berjalannya waktu, Rizal mulai mengalami hal-hal aneh. Suatu malam, saat dia pulang dari warung, dia melihat bayangan kecil berlari cepat di belakangnya. Jantungnya berdegup kencang, tetapi dia mencoba menenangkan diri. "Mungkin hanya imajinasiku," pikirnya. Namun, ketakutan mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Ratih, yang awalnya senang dengan perubahan hidup mereka, mulai merasakan ketidakberesan. "Rizal, aku merasa ada yang aneh. Kadang-kadang aku mendengar suara-suara di malam hari," katanya dengan nada cemas. Rizal berusaha meyakinkan Ratih bahwa semua itu hanya imajinasi. Namun, dalam hati, dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tidur malamnya tidak pernah nyenyak, selalu terbangun dengan perasaan gelisah. Dia merasa ada yang mengawasi, dan bayangan tuyul yang muncul dalam pikirannya tidak kunjung hilang. Merasa tertekan, Rizal memutuskan untuk kembali menemui Ki Wawor. Dia ingin mendapat penjelasan tentang apa yang terjadi. Saat dia tiba di gubuk dukun itu, suasana di sekelilingnya terasa lebih mencekam. Ki Wawor menyambutnya dengan tatapan serius. "Kau datang untuk mencari tahu, bukan?" "Ya, Ki. Semua ini terasa aneh. Aku merasa ada yang mengganggu," Rizal mengungkapkan ketakutannya. Ki Wawor menggelengkan kepala. "Kekayaan datang dengan harga. Setiap tumbal yang kau berikan akan membawa konsekuensi. Apakah kau sudah siap untuk membayar lebih?" Rizal merasakan ketakutan yang mendalam. Dia mulai menyadari bahwa kekayaan yang diraihnya tidak bisa dipisahkan dari makhluk gaib yang membantunya. Satu-satunya cara untuk menghindari masalah adalah dengan memberikan lebih banyak tumbal. Namun, dalam hatinya, dia merasa bahwa dia tidak bisa terus-menerus mengorbankan sesuatu yang berharga. Rizal pulang dengan perasaan berat. Dia mulai berpikir tentang apa yang harus dia korbankan. Apakah dia harus melibatkan orang lain? Atau mungkin, dia harus mengorbankan sesuatu dari hidupnya yang paling berharga. Pikiran-pikiran ini terus menghantuinya, membuatnya merasa terjebak dalam labirin kegelapan. Seiring waktu, Rizal menyadari bahwa hidupnya yang glamor tidak memberikan kebahagiaan sejati. Meskipun dia memiliki uang dan barang-barang mewah, rasa kesepian menggerogoti hatinya. Dia semakin terasing dari Ratih, yang merasa tidak nyaman dengan kehidupan baru ini. Keberuntungan yang datang tiba-tiba mulai terasa seperti kutukan. Rizal juga melihat bagaimana sikap teman-temannya mulai berubah. Beberapa dari mereka, yang awalnya mendukungnya, kini tampak cemburu dengan kesuksesannya. Bisikan-bisikan di sekitarnya semakin membuatnya merasa tidak aman. Dia mulai meragukan semua keputusan yang diambilnya. Di tengah kebingungannya,
Rizal menyadari bahwa dia harus mengambil keputusan. Dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Dia harus memutuskan apakah akan melanjutkan jalan ini atau mencoba mencari cara untuk mengakhiri semuanya. Namun, saat dia melihat wajah Ratih yang penuh kecemasan, dia tahu bahwa keputusan itu tidak akan mudah. Dalam keheningan malam, Rizal merenungkan semua yang telah dia lalui. Dia merasa terjebak dalam jaring yang dia buat sendiri. Kekayaan yang didapat tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Dengan hati yang berat, dia berjanji untuk mencari jalan keluar, meskipun dia tahu bahwa itu mungkin tidak akan mudah. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Rizal semakin penuh ketidakpastian. Meskipun dia telah mendapatkan kekayaan yang diimpikannya, rasa tenang dan bahagia yang diharapkan tidak kunjung datang. Setiap malam, bisikan makhluk halus dan suara aneh terus mengganggu tidurnya. Dia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak ada habisnya. Ratih, yang awalnya sangat bahagia dengan perubahan hidup mereka, kini sering terlihat muram. Rizal bisa merasakan betapa berat beban yang dipikulnya. Dia berusaha untuk menghibur istrinya, tetapi kata-kata manisnya tidak lagi cukup untuk menghapus kecemasan yang menggelayuti rumah mereka. Rizal, aku merasa ada yang salah. Aku tidak bisa tidur nyenyak, Ratih mengungkapkan kekhawatirannya. Rizal berusaha meyakinkan Ratih bahwa semua akan baik-baik saja, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia harus segera mengambil tindakan. Kegelisahan dan ketakutan semakin menggerogoti jiwanya, dan dia mulai menyadari bahwa semua ini mungkin adalah akibat dari keputusannya untuk melakukan pesugihan. Merasa putus asa, Rizal kembali menemui Ki Wowor. Dia ingin mencari cara untuk mengakhiri kesepakatan yang telah dibuatnya. Sesampainya di gubuk dukun itu, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Ki Wowor menatapnya dengan serius, seolah sudah tahu apa yang akan dikatakan Rizal. Aku ingin mengakhiri semua ini, Ki. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi, Rizal mengungkapkan ketakutannya. Ki Wowor menggelengkan kepala, kau tidak bisa menghindar begitu saja. Janji yang kau buat dengan makhluk halus tidak mudah dihapus. Jika kau ingin menghentikannya, ada harga yang harus dibayar. Rizal merasa panik. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini. Ki Wowor hanya menatapnya, seolah mengukur keberanian dan komitmennya. Kau harus memberikan tumbal yang lebih besar. Sesuatu yang berharga, yang akan menenangkan makhluk itu. Rizal pulang dengan pikiran yang kacau. Dia tidak bisa membayangkan mengorbankan sesuatu yang lebih dari dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang, dia mulai berpikir tentang apa yang paling berharga dalam hidupnya, Ratih. Dia merasa terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Apakah dia benar-benar harus mengorbankan orang yang dicintainya demi mengakhiri semua ini? Setibanya di rumah, Rizal melihat Ratih sedang menunggu dengan wajah cemas. Dia merasa hancur melihat keadaan istrinya yang semakin terpuruk. Rizal tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Ratih menjadi tumbal untuk kesalahannya. Namun, dia juga menyadari bahwa makhluk itu tidak akan berhenti menuntut. Semakin hari, kengerian mulai menghampiri Rizal. Suatu malam, saat dia terbangun dari tidur, dia melihat sosok kecil berdiri di sudut kamar. Tuyul itu menatapnya dengan mata yang bersinar, mengingatkan Rizal akan kesepakatan yang telah dibuat. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya dengan suara bergetar. Makhluk itu tidak menjawab, tetapi Rizal merasakan energi jahat yang mengelilinginya. Ketakutan menyelimuti hatinya. Dia menyadari bahwa waktu semakin sempit. Jika dia tidak segera mengambil tindakan, semuanya akan berakhir dengan tragis. Dengan hati yang berat, Rizal memutuskan untuk menghadapi Ki Wowor sekali lagi. Dia ingin meminta bantuan untuk mengakhiri kesepakatan ini tanpa mengorbankan Ratih. Namun, begitu dia tiba di gubuk dukun itu, dia menemukan Ki Wowor sudah menunggu dengan senyuman sinis. Selamat datang kembali, Rizal. Aku telah menunggu, Ki Wowor berkata. Kau sudah siap untuk membayar harga yang harus dibayar. Rizal dengan putus asa berkata, aku tidak ingin mengorbankan Ratih. Tolong, bantu aku. Ki Wowor menggelengkan kepala. Kau sudah terjebak dalam jaring kegelapan.
Jika kau tidak memenuhi janjimu, kau akan kehilangan segalanya. Dengan rasa putus asa, Rizal meminta dukun itu untuk membantu menemukan jalan lain. Namun, Ki Wowor hanya tersenyum sinis dan berkata, makhluk itu tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Malam itu, saat Rizal pulang, dia merasakan sesuatu yang sangat salah. Ketika dia membuka pintu rumah, dia menemukan Ratih tergeletak di lantai, tak sadarkan diri. Dengan panik, Rizal berlari menghampirinya, tetapi dia tahu sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Rasa bersalah dan penyesalan merasuki jiwanya. Dia telah mengorbankan hal yang paling berharga dalam hidupnya, istri yang dicintainya. Saat Rizal berusaha membangunkan Ratih, air mata mengalir di pipinya. Dia merasakan seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Semua yang dia impikan, semua kekayaan dan kesenangan, tidak berarti apa-apa tanpa Ratih di sampingnya. Dalam keputusasaannya, Rizal berteriak, apa yang telah aku lakukan? Dia tersadar bahwa pesugihan yang dia jalani bukanlah jalan menuju kebahagiaan, tetapi jalan menuju kehampaan dan kehancuran. Semua yang dia peroleh tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Dalam keadaan hancur, Rizal berjanji untuk menghentikan semua ini, tetapi dia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Dia terjebak dalam pilihannya, dan kini harus menghadapi konsekuensi yang menyakitkan.